Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Maha Kuasa, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa hati kami berlimpah dengan syukur, penuh dengan pujian, karena kami bisa berkumpul di malam hari ini, semua itu atas anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami klaim firman-Mu, bahwa 2 orang 3 orang bersepakat, berkumpul, meminta di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir dan mengabulkan semua permintaan kami. Sebentar kami akan duduk diam untuk dengar firman-Mu. Kiranya Tuhan mau berkata-kata melalui hamba-Mu, kuasai hati, pikiran, lidah, perkataan hamba-Mu, biarlah semuanya itu dari otoritas surga. Isi pikiran hamba dengan pikiran-Mu, isi hati hamba dengan hati-Mu. Biarlah kata-kata yang keluar adalah firman-Mu dan memberkati kita semua, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Roh Kudus, silahkan beracara di dalam malam hari ini. Kami naikkan doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik para hamba Tuhan sekalian, izinkan saya share screen. Ini pertama kalinya kesempatan diberikan oleh Pastor Coki, dosen kami yang luar biasa. Saya akan share screen sebagai berikut. Terlihat? Yes, puji Tuhan. Khotbah pada malam hari ini saya namakan Senam Iman. Yang mana senam iman ini adalah satu tagline yang saya dapat di 1 Januari 2022. Tuhan arahkan untuk ayo bikin, jangan cuma senam otak, tetapi juga ada senam iman. Maka ada 3 sampai 5 bagian senam iman di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Namun mungkin sebetulnya lebih banyak lagi senam iman yang bisa kita dapat dari Alkitab. Namun saya masih merangkum baru ada 3 sampai 5 saja. Dan nanti kita akan kembangkan lagi, kita gali lagi lebih dalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Senam iman. Kita ambil dulu awal dari apa itu senam iman. Kalau dilihat kata senam itu adalah gerakan, tindakan, perbuatan. Jadi kalau senam iman saya terjemahkan adalah tindakan iman, langkah iman, perbuatan iman. Kita lakukan dengan iman kita, firman kita lakukan dengan iman yang besar dan benar. Nah, senam iman ini saya ada kutip seperti di gambar yang ada di depan. Saya mulai ke yang pertama. Ya, contoh yang saya bisa lihat. Ini dia diambil dari Matius 9 ayat 20. Ya, saya bacakan. Matius 9 ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, bukanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ini wow banget. Senam iman ini
yang saya kutip pertama dari Matius 9 ayat 20 ini wow banget. Ada pergerakan imannya, ada sesuatu yang bergerak yang namanya iman dari perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat Yesus berjalan di kerumunan begitu banyaknya orang, perempuan ini tentu sangat sulit untuk bisa menjangkau dan bertemu dengan Tuhan Yesus, apalagi meminta untuk ditumpangkan tangan untuk mendoakan. Maka dengan iman yang besar dan benar, dia lakukan senam iman dia. Dia sudah menantikan 12 tahun dengan pendarahan yang luar biasa. Dia cukup dengan asalku jamah saja. Itu dalam hatinya. Dia melakukan motivasi yang benar. Asalku jamah saja. Namun bukan cuma dia timbulkan dalam hati, tetapi dia gerakkan tangannya setelah dia senam imannya. Maka dia gerakkan tangannya untuk menjamah. Jadi ada pergerakan, bukan cuma doa saja, cuma berharap saja, tetapi ada pergerakan, ada senam dari imannya. Maka pada saat menjamah, baru menjamah, berarti belum apa gitu istilahnya itu ya, ditarik begitu, itu cuma dijamah saja, kayak disenggol begitu ya. Langsung kuasa Yesus keluar kepada perempuan itu, dan sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Haleluya. Senam iman yang pertama berarti adalah langkah iman, tindakan iman, perbuatan iman setelah perkataan iman. Haleluya. Senam iman yang kedua, saya kutip lagi dari Alkitab di Matius 8 ayat 5. Ya, saya bacakan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Oh haleluya, puji Tuhan. Senam iman yang kedua yang saya ambil dari cerita seorang pimpinan tentara yang sangat dihormati, sangat punya wibawa begitu. Dia mau mendatangi Tuhan Yesus, mau melakukan langkah imannya kepada Tuhan Yesus. Sebelum dia memperkatakan imannya, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini sebuah senam iman yang luar biasa. Langkah iman, tindakan iman, perbuatan iman. Dia mau mendatangi. Seperti kita ketahui bahwa seorang pimpinan, apalagi pimpinan tentara yang punya jabatan tinggi, mau melepas jubah kebesarannya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan seperti kita lihat di dalam gambar, dia berlutut, dia buka topinya. Itu tindakan yang dalam bentuk gerakan-gerakan iman. Merendahkan hati, tunduk. Dan barulah dia mengatakan, "Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita, tapi Tuhan tidak layak. Aku tidak layak untuk menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata." Ini iman besar sekali. Jadi senam iman, langkah iman, tindakan iman, perbuatan iman dari pimpinan tentara Kapernaum ini luar biasa, tentara Romawi ini. Puji Tuhan. Dan senam iman yang ketiga, saya mencatat di Matius 14 ayat 28.
Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wow! Berjalan di atas air, berjalan di atas kemustahilan bagi pikiran logika manusia. Sebuah tindakan iman, sebuah senam iman. Di saat Petrus berseru, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang. Maka dengan perkataan yang penuh kuasa, Yesus mengatakan cuma satu kata, datanglah. Tanpa berlama-lama, segera Petrus turun dari perahu. Ini tindakan iman yang luar biasa. Saya wow banget dengan tindakan iman, senam iman. Langsung segera turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Senam iman, langkah iman, tindakan iman, perbuatan iman yang besar dan benar. Mata hanya tertuju pada Yesus. Namun di saat Petrus mengalihkan pandangannya karena kena terpaan angin badai, sedetik itu juga Petrus tenggelam. Namun dengan cepat Tuhan Yesus dari jarak cukup jauh dari perahu, seketika itu tangan Yesus memegang tangan Petrus. Masih kamu kurang percaya? Berdiri lagi, datang lagi kepadaku. Wow, senam iman yang besar dan benar. Haleluya. Senam iman yang berikutnya, yang keempat, saya mengutip dari Keluaran 2 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Di dalam cerita ini saya merenungkan bahwa jangan cuma doa saja. Walaupun iman yang kuat dalam doa bangsa Israel, tetapi Tuhan juga mengatakan di ayat ke-15, Keluaran 2 ayat 15, mengapa engkau cuma berseru-seru, maksud berdoa, berseru-seru, Tuhan tolong, tapi tidak melakukan langkah iman, tidak melakukan senam iman. Maka Tuhan mengatakan, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ini dia senam iman. Tuhan melihat bahwa ayo, kamu jangan cuma doa, tapi lakukan tindakanmu. Seperti lagu, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Atau lagu yang kedua, kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu, tindakan mengetuk, dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya. Dan yang terakhir, yang kelima, ku tahu yang ku mau. Yang kelima, senam iman yang kelima, Matius 9 ayat 2. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi supaya kamu tahu, lalu lanjut ke ayat ke-6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu ia
Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Ada 3 senam iman yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu. Selain ada iman dibangkitkan dari perkataan itu, tapi Tuhan Yesus mengatakan bangunlah. Bukan Tuhan Yesus yang datang mengambil tangan atau tubuh dari si orang lumpuh itu, ayo bangun dipapah begitu. Tetapi bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ini coaching, kalau saya istilahkan coaching yang luar biasa. Mentoring, kalau orang dunia bilang itu mentoring. Jadi kayak pelatih begitu, yang bertanding ya atletnya bertanding. Sementara coachnya di pinggir lapangan sambil mengarahkan, lakukan begini, tendang ke gawang, smash, misalnya kayak begitu ke orang bulu tangkis. Maka luar biasa senam iman di Matius 9 ayat 2 dan 6 ini, dan 7, 2, 6 dan 7. Terutama di ayat yang ke-6. Bangunlah, angkatlah, pulanglah. Maka dari 5 contoh senam iman ini, saya pribadi menyimpulkan bahwa harus banyak pengali di dalam keseharian untuk melakukan senam iman selain melakukan doa yang penuh iman. Sebab doa orang benar besar kuasanya karena iman yang besar. Dan lakukan langkah iman sesegera mungkin. Demikian renungan pada malam hari ini. Ada 5 senam iman yang sudah saya sampaikan. Kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan firman ini. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, hamba mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Hamba telah berhenti berkata-kata, tapi biarlah firman-Mu menjadi rema, bertumbuh, berakar, berbuah lebat, dan kami menjadi pelaku firman-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu dan memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan surga. Segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami juga mau doakan untuk Pastor Coki yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat marifat, Tuhan berkati setiap langkahnya. Kau tahu jadwal-jadwal beliau besok. Kiranya Tuhan isi pikirannya dengan pikiran-Mu, isi perkataannya dengan perkataan-Mu, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan sorga. Berkati keluarga Pastor Coki, biarlah seluruhnya dipelihara oleh Tuhan. Juga hamba berdoa untuk Pastor Boga dan keluarga. Pekerjaannya diberkati, pelayanannya diberkati, seluruh keperluannya dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan berkati dengan proyek-proyek juga yang baru, dan apapun yang dikerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Kami percaya anak cucu orang benar perkasa di muka bumi. Dan kami percaya permintaan lidah bibir orang benar Tuhan tidak akan pernah lalui.
Kami terus diangkat naik, tidak turun, jadi kepala, tidak jadi ekor. Kami dikejar berkat, kami dikepung oleh mujizat dan karunia Tuhan. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penasihat ajaib Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Dia jadikan semua. Silakan Pastor Samuel. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami akan melihat setiap mujizat-Mu demi mujizat-Mu bagi setiap kami. Bersyukur kami bisa yaitu berdoa bersama dalam via Zoom pada malam hari ini Tuhan. Sebelum kami berdoa syafaat, terlebih dahulu ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan. Rayakan setiap kami ya Bapa, basuh kami dengan darah-Mu, kuduskan kami ya Tuhan. Pertama kami berdoa itu buat kami pribadi, hamba berkati besok akan melayani, berkati itu beberapa tempat cabang sisi Bekasi Trade Center maupun di Park Hotel maupun di Newton maupun di Grand Mall Bekasi. Kami percaya Tuhan pelayanan hamba penuh kuasa, setiap firman yang disampaikan itu penuh kuasa, penuh mujizat. Berikan Tuhan perkataan-perkataan yang luar biasa, perkataan-perkataan yang selalu membangun, mendatangkan mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Kami serahkan juga setiap jemaat Tuhan yang hadir. Kami berdoa siapapun yang pernah hadir akan hadir kembali di sisi-sisinya hamba Tuhan. Kami percaya juga Tuhan mereka tidak ada halangan, tidak ada hambatan dalam ketika mereka beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Serahkan juga yaitu mobil yang kami pakai sepanjang hari besok Tuhan, tidak ada celaka, tidak ada mara bahaya, tidak tabrak-menabrak dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga Pastor Boga, disayangi Tuhan, pelayan penuh kuasa, proyek-proyek yang baru, pekerjaan yang baru, sama dengan istri, anak diberkati Tuhan senantiasa, selalu kuat, sehat selalu dalam nama Yesus. Berkati juga Pastor Steve, Tuhan Yesus berkati, agar diberikan juga baru dalam nama Yesus. Syukur kemarin bisa masuk istri Tiberias, percaya berikan kemampuan, segala kebutuhan yang Tuhan cukupkan, dan juga berkati anak-anaknya Tuhan dalam nama Yesus, dimampukan terus mengikuti perkuliahan sampai selesai tepat pada waktunya dalam nama Yesus. Doa juga berkati Doli yang tidak bersama dengan kami, dengan Pastor Yogi juga, berkati mereka di mana berada. Tuhan berkati dalam nama Yesus, keluarga besar mereka diberkati oleh Tuhan. Serahkan juga yaitu gembala sidang kami Tuhan, Bu Pendeta di Pariaji, Tuhan berkati anak pantu cucu selalu sehat sempurna sampai kedatangan Yesus kembali menjemput setiap kami. Balas sidang kami terus dipakai oleh Tuhan, terus diurapi, terus mendatangkan kuasa mujizat, firman-firman yang disampaikan besok Tuhan dalam melayani, memberkati jemaat Tuhan, ada tanda kuasa mujizat. Terima kasih Tuhan, berkati yaitu anak mantu cucu, berkati pemimpin kami, hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, berkati bersama dengan istri, sama dengan anak dalam kuat kuasa Tuhan. Kami doa juga berkati Ketua Youth Leader kami Bonorges, Kak Argo Pariaji, diberkati Tuhan senantiasa, berikan hikmat senantiasa dalam memimpin anak-anak muda Bonorges dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga setiap para hamba Tuhan yang melayani besok, berikan ekstra kekuatan, kuasa dan mujizat Tuhan. Kami percaya juga Tuhan dalam setiap kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Gedung-gedung ibadah Tiberias juga dipagari, dilindungi dalam setiap KKR mujizat, kesembuhan ilahi juga Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, menyerahkan juga bangsa kami, negara kami, presiden kami, wakil presiden kami, percaya Tuhan berkati bangsa kami bebas dari krisis ekonomi, bangsa kami bebas dari yaitu COVID-19. Kami percaya bangsa kami damai, bangsa kami sejahtera, bangsa kami diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Tadi juga Tuhan, para pemimpin kami itu Kota Bekasi juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya kami besok yaitu bangun pagi seperti biasa akan melayani dengan badan yang sehat sempurna, dengan hati pikiran yang sehat sempurna, bahkan jiwa yang baru, yang bagus, yang tidak ada yaitu keraguan dalam hidup kami dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Sejauh firman Tuhan berkata bahwa yang ada minyak dan anggur tidak akan pernah diusahakan. Kami Amin. percaya, kami mengandalkan Tuhan senantiasa, hidup kami diberkati di bumi seperti di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan setiap doa syafaat kami alaskan, itu penuh kuasa di dalam nama Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan, Amin. Amin, Pastor. Haleluya. Amin.